Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam, karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keberagaman sumber daya alam Indonesia mencakup beragam jenis seperti hutan, laut, gunung, sungai, dan pertanian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merujuk pada sumber daya yang dapat diperbarui secara alami dalam jangka waktu relatif singkat. Pemanfaatan sumber daya alam langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tanah, air, tumbuhan, dan matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sebaiknya dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah tanah, batu bara, nikel, dan gas alam. Keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyebab keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri ada beberapa faktor. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. 5. Perbedaan harga barang, produksi, dan selera. Contoh dari keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri adalah adanya perdagangan internasional. Dampak perdagangan internasional adalah mendorong ekonomi, pemerataan pendapatan, stabilitas ekonomi nasional di negara, dapat menambah devisa negara, dan mendorong adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Saya Mikri Sliandi Saragi, sekian penjelasan dari keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saya pamit undur diri, terima kasih. Bersama dengan saya, Gabriela Kristi, hari ini saya akan menjelaskan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dapat ditentukan oleh beragam faktor, beberapa diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Contohnya, karyawan tingkat pendidikan sarjana semester 1 berbeda dengan mereka yang lulus sarjana semester 2. Dampaknya, jika rendah kualitas sumber daya manusia dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi sosial. Penyebabnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kesehatan, dan indikator ekonomi. Ada cukup banyak perbedaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada ilmu pengetahuan yang merupakan pola pikir manusia yang memproses suatu informasi dan membuat kesimpulan tertentu pada informasi itu. Dengan begitu, manusia bisa membuat suatu informasi, kesimpulan, mengingat benda, dan juga mengingat suatu peristiwa. Ada banyak sekali ilmu pengetahuan, seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga informatika. Dari belajarnya itu semua bisa membuat ilmu pengetahuan lebih luas mengenai dunia dan juga alam semesta. Untuk mengenai teknologi, teknologi merupakan suatu benda yang diciptakan oleh manusia yang menggunakan ilmu pengetahuannya. Ada banyak macam seperti teknologi, seperti handphone, komputer yang digunakan menggunakan ilmu pengetahuan informatika. Ada juga mobil dan motor dan banyak lagi. Ada juga sesuatu yang lebih besar seperti pesawat untuk perjalanan jauh, roket untuk keluar dari bumi, dan juga mengetahui sekitar luar angkasa. Teknologi adalah hasil dari ilmu pengetahuan manusia itu sendiri yang menghasilkan benda-benda yang berguna yang dimanfaatkan untuk bisa memperluas ilmu pengetahuan lebih banyak lagi. Dengan saya Alexander Makaris Weinstein, terima kasih. Pada dasarnya, manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Generasi-generasi berikutnya terkondisikan untuk menerima kebenaran-kebenaran tersebut tentang kehidupan di sekitar mereka. Pantangan-pantangan dan nilai-nilai tertentu ditetapkan dan melalui banyak cara. Orang-orang menerima penjelasan tentang perilaku yang dapat diterima dalam hidup dalam masyarakat tersebut. Budaya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap fase aktivitas manusia. Dengan saya, Teresya Wandari, saya akan menjelaskan perbedaan biaya produksi. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, yakni produksi eksplisit dan biaya produksi implisit. Biaya eksplisit mengacu pada seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Sementara, biaya implisit merupakan taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi.
Jenis biaya produksi umumnya dalam pencatatan akuntansi, biaya produksi dapat menjadi 3 jenis, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sebagai contoh biaya bahan baku, kayu dan paku adalah bahan baku yang digunakan oleh pengusaha pembuat meja dan kursi. Sebagai contoh biaya tenaga kerja langsung, ada karyawan yang bekerja di bagian pemasaran, produksi, administrasi, dan divisi-divisi lain. Biaya overhead merupakan semua biaya yang perusahaan keluarkan, kecuali biaya tenaga kerja langsung dan biaya untuk bahan baku. Saya Jessica Nur Maharani akan membahas materi tentang perbedaan harga barang. Harga barang yang dijual di setiap negara pasti mengalami perbedaan. Perbedaan inilah yang dapat mendorong perdagangan internasional. Contohnya, harga tas di Singapura lebih murah daripada di Indonesia. Kondisi ini mendorong beberapa pedagang Indonesia mengimpor sepatu dari Singapura dan dijual di pasar dalam negeri. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jarak distribusi. Jika semakin panjang jarak distribusi atau saluran maupun agen yang dilewati, maka semakin tinggi pula harga barangnya. Yang kedua, ketersediaan barang. Jumlah barang yang disediain akan berpengaruh terhadap kalangan. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan. Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang keempat, persaingan harga atau persaingan antar para penjual dengan tujuan menarik para konsumen menawarkan suatu produk yang lebih rendah dari penjual lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Kerjasama internasional, karena kesamaan selera pasti akan mendorong adanya permintaan akan barang tersebut. Karena adanya permintaan akan barang terjadi, maka terjalin atau terjadilah kerjasama. Contoh, Indonesia merupakan salah satu negara pengrajin kayu jati yang menjadi furnitur terbaik di dunia. Sementara masyarakat di Singapura juga menyukai olahan dari bahan kayu jati karena tahan lama dan kokoh. Namun karena di Singapura furnitur kayu jati mahal dan sulit dicari, sehingga masyarakat Singapura mengekspor furnitur kayu jati dari Indonesia. Karena selain lebih murah, barang hasil olahannya juga sangat bagus. Karena hal inilah terjadi kerjasama internasional antara Indonesia dan Singapura akibat kesamaan selera menyukai olahan furnitur dari kayu jati. Perkenalkan, nama saya adalah Glenn Santer Mustindaun atau bisa dipanggil Glenn. Saya akan menjelaskan materi IPS berjudul Keinginan Memperluas Jangkauan Pasar. Yang pertama, apa itu keinginan memperluas jangkauan pasar? Keinginan memperluas jangkauan pasar adalah keinginan untuk memperluas jangkauan usaha agar memperoleh hasil yang lebih besar. Contohnya adalah ada seorang anak yang bernama Udil. Dia membuka usaha dan ingin banyak pembeli. Jadi Udil melakukan promosi di kampungnya agar jangkauan pasarnya lebih luas. Berikut adalah contoh dan salah satu cara untuk mewujudkan keinginan memperluas pasar. Saya akan memberitahu 7 cara memperluas jangkauan pasar. Yang pertama, lakukan analisa pasar dan pesanan pelanggan. Yang kedua, memperbanyak jenis produk atau layanan. Yang ketiga, membuka cabang. Yang keempat, melakukan promosi. Yang kelima, memperluas mekanisme pembayaran. Dan yang keenam, menjalin mitra atau kolaborasi. Dan yang ketujuh adalah memperluas tempat penjualan. Sekian adalah contoh dan cara-cara saya untuk mewujudkan keinginan memperluas jangkauan pasar. Saya Glenn, saya pamit undur diri.